Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra. Jenazah seorang migran bernama Mustafa Muhammad Mursid Al-Raimi dimakamkan di Desa Bohoniki, Polandia, dekat perbatasan Belarusia. Mustafa yang berusia 37 tahun merupakan korban krisis imigran di perbatasan Belarusia, Polandia. Jenazah Mustafa ditemukan pada 19 September di sebuah hutan dekat Kuznica, Białostoka dengan tanda-tanda hipotermia. Sedikitnya 12 orang tewas di daerah tersebut dalam beberapa pekan terakhir akibat kondisi yang tidak bersahabat di zona perbatasan. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, menyebut krisis migran di perbatasan Belarusia-Polandia, perbatasan timur Uni Eropa, sebagai upaya terbesar untuk mengacaukan Eropa sejak Perang Dingin. Barat menuduh Belarusia secara artifisial menciptakan krisis dengan membawa masuk calon imigran yang kebanyakan dari Timur Tengah dan membawa mereka ke perbatasan dengan janji penyeberangan yang mudah ke Uni Eropa. Belarusia telah membantah klaim tersebut, sebaliknya mengkritik Uni Eropa karena tidak menerima para imigran tersebut. Terperangkap di tengah, para imigran sering melaporkan dipaksa menyeberangi perbatasan oleh pejabat Belarusia, kemudian didorong kembali ke wilayah Belarusia oleh otoritas Polandia. Melalui akun Twitternya, Morawiecki mengatakan, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meluncurkan perang hibrida melawan Uni Eropa. Ini adalah upaya terbesar untuk mengacaukan Eropa dalam 30 tahun. Polandia tidak akan menyerah pada pemerasan dan akan melakukan segalanya untuk mempertahankan perbatasan Uni Eropa. Morawiecki juga mengklaim Lukashenko mendapat dukungan dari Vladimir Putin, yakni Presiden Rusia dan sekutu rezim Belarusia. Sebelumnya Lukashenko mengatakan kepada BBC, sangat mungkin pasukannya membantu orang-orang menyeberang ke Uni Eropa, tetapi membantah mengatur operasi tersebut. Para imigran telah menghabiskan ribuan dolar untuk terbang ke Belarusia dengan visa turis, bertekad untuk mencapai Uni Eropa. Banyak yang mati-matian melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah. Saat sampai di perbatasan, mereka dihadapkan pada kondisi yang sangat tidak bersahabat. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu, selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.